رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa sekalian yang budiman dimanapun Anda berada, bila kita katakan bahwa Ramadan adalah bulan istimewa, tentu ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan adalah ibadah-ibadah yang juga istimewa. Sejalan dengan itu, tentu orang yang melaksanakannya ibadah tersebut adalah juga orang-orang yang istimewa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah 183 tersebut, pertama, kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata amanu adalah fi'il madi. Sudah adalah orang-orang yang sudah beriman. Artinya, ketika kita menunaikan ibadah puasa, mendirikan sholat tarawih, witir, tadarus, dan segala amal-amal ibadah yang disunnahkan dalam bulan suci Ramadan, maka artinya Allah menganggap kita sebagai orang yang sudah beriman. Lalu apa iman? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan bahwa iman itu adalah tasdiqu bil jinan wal qaul bil lisan wa amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah membenarkan di hati. Tapi cukupkah membenarkan di hati? Tentu tidak. Perlu iman itu kita ungkap melalui lidah lisan kita. Tak cukup sampai di sana hanya dengan ucapan, tapi iman juga harus kita realisasikan melalui anggota tubuh kita. Hadirin budiman dimanapun Anda berada. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik juga bisa turun. Bagaimana iman bisa naik? Bitaat. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan segala sunnahnya Rasulullah SAW, maka iman akan meningkat. Seolah-olah kita sedang memupuk iman yang ada dalam hati sanubari kita. Kemudian bagaimana iman bisa berkurang? Bil maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, munafik, berdusta dan lain sebagainya, maka keimanan juga akan semakin menurun. Kemudian yang kedua, setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sebuah amal ibadah. Dalam ayat ini diwakili oleh kata shaum, yaitu berpuasa. Puasa berasal dari kata benda, sifat. Artinya dia dinamis. Dan sifat benda at-taghayyur, selalu berubah. Artinya orang yang berpuasa adalah orang yang terus berproses. Tak cukup hanya dengan iman, tapi dia terus mengikuti proses dirinya, perubahan hidupnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Apabila sama hari ini dengan hari yang lalu, itu adalah orang yang merugi. Tapi apabila hari ini lebih jelek daripada hari lalu, maka kita tergolong kepada kelompok orang-orang yang celaka. Maka orang yang selalu melaksanakan amal ibadah dalam Islam disebut dengan amal soleh. Maka artinya kali kedua Allah memberikan panggilan terbaik buat kita, yaitu orang-orang yang soleh. Apa itu soleh? Setidaknya kata soleh memiliki 3 makna. Pertama, kata soleh adalah ta'ah, untuk orang-orang yang taat.
orang yang rajin ibadah, orang yang banyak sholatnya, orang yang baik puasanya, bagus sedekah dan zakatnya, maka ini disebut dengan orang yang ta'ah. Kemudian soleh juga berarti abrar, banyak kebaikan. Karena Rasulullah SAW katakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak bermanfaat bagi hajat hidup orang lain. Maka ketika kita menjadi orang yang soleh, artinya kita menjadi orang yang abrar. Kemudian yang ketiga, kata soleh juga bermakna aslaha, asleh, yaitu mendamaikan. Jadi orang yang soleh selalu mendamaikan di antara saudaranya. Kemudian kata soleh artinya kita juga membuat kedamaian dimanapun kita berada. Kemudian kali ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 183 memberikan janji pasti, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Panggilan takwa adalah paling mulia dalam agama Islam. Hadirin budiman dimanapun Anda berada, kata la'allakum dan tattaqun adalah kata pengharapan. Tattaqun sendiri adalah fi'il madi dengan zaman hal wal istiqbal. Artinya takwa sekarang dan mesti dipertahankan sampai masa-masa yang akan datang tanpa ada batas waktunya. Lalu apa takwa? Takwa dikatakan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya tanpa pilih-pilah mana yang mudah, mana yang susah. Semuanya dilaksanakan, semua kebaikan diamalkan, semua kejahatan mesti ditinggalkan. Tapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa al-insan maqamun khata' wa nisyan, bahwa manusia itu adalah makamnya, tempatnya salah dan hilang, bahkan terlupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan iringilah kejahatan itu dengan mengamalkan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosamu. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa sesungguhnya tiada balasan bagi mereka kecuali surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, pada episode yang keempat. Semoga kita bisa mempertahankan keimanan dan selalu meningkat, selalu mempertahankan kesolehan, dan selalu berubah menjadi yang lebih baik, dan selalu berproses menjadi orang yang bertakwa, semakin bertakwa dimanapun kita berada. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada episode yang kelima. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان